Yo, Skipper! Sparkle time! Think happy thought. Flaps up, beaks down. Ini dimulai dari Alex, Marty, Gloria, dan Melman yang sedang mengadakan pesta perpisahan. Pesta ini merupakan pesta perpisahan untuk mereka dengan Giuliani dan pengikutnya. Mereka berempat berencana untuk kembali ke New York menggunakan balon udara yang sudah mereka buat. Di sini Alex, Marty, Gloria, dan juga Melman sangat menikmati pesta ini. Namun tidak disangka Julian dan pengikutnya tidak ada satupun yang datang ke pesta tersebut. Hanya Mortney yang hadir dan meramaikan pesta itu. Di situ Melman berpikir Julian tidak dapat hadir dalam pesta ini karena mungkin ia merasa sulit untuk berpisah dengan mereka. Alex yang melihat angin sudah bertiup kencang yang merupakan pertanda bagi mereka untuk segera berangkat. Saudara, mereka sedikit berbagi keinginan mereka untuk Natal nanti di New York. Marty menginginkan candied yams dari Sylvia atau makanan kaleng. Gloria sudah tidak sabar untuk berenang kembali di kolam renang kuda Nilnya dan bau klorinya. Melman ingin bertemu dengan Dr. Manes, ahli penyakit tulang punggung yang hebat. Sedangkan Alex menginginkan salju yang turun di kota New York. Di tengah cerita itu mereka diganggu nih dengan serangan batu dan lemparan obor dari bawah. Lemparan itu mengenai balon udara mereka, dan itu membuat balon udara mereka terbakar dan tidak terkendali. Ya, akhirnya mereka terjatuh dan kembali ke pulau lagi. Saat terjatuh, mereka dikejutkan dengan sekelompok kawanan lemur yang menodongkan tombak pada mereka. Yang ternyata kawanan lemur itu adalah Julian dan pengikutnya. Julian dan juga Maurice mengira balon udara yang terbang di angkasa itu merupakan goblin merah pengganggu. Di situ Alex bertanya nih, makhluk apa itu? Saat Julian ingin menjelaskan, salah seorang pengikutnya mengabari ada goblin merah yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka pun seketika panik dan bersembunyi. Semua pengikut Julian pun berusaha mencegah kedatangan goblin merah itu dengan melemparkan kelapa-kelapa dan tombak. Di situ Alex kemudian membantu mereka dan lemparan Alex tepat mengenai si goblin merah itu. Di situ Julian sangat senang dan begitu juga dengan para pengikutnya. Tidak disangka goblin merah itu ternyata jatuh ke arah mereka dan kemudian terdampar di pulau mereka. Mereka pun bersemangat mendekati goblin merah itu dan tidak membiarkan goblin merah itu kabur. Alex dan teman-temannya melihat ada permen tongkat khas Natal nih dan banyak hadiah yang berhamburan. Kemudian akhirnya mereka sedikit menyadari mungkinkah goblin merah yang dimaksud Julian adalah Santa Claus. Yang ternyata benar, itu adalah Santa Claus. Julian mengira Santa Claus itu adalah goblin merah dan juga robot. Ia pun menginterogasi si Santa dan kemudian bermain-main di atas perut si Santa. Alex dan teman-temannya mendekati Julian dan mengatakan pada mereka makhluk itu adalah Santa Claus. Julian tidak tahu siapa itu Santa dan Santa sendiri pun tampaknya tidak mengenali siapa dirinya sendiri. Tidak disangka ternyata Santa Claus terkena amnesia setelah dilempar oleh Alex dan terjatuh kena benturan. Alex memiliki ide bagus nih atas insiden tersebut. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Alex mengatakan mereka bisa memanfaatkan Santa untuk kembali ke New York menggunakan kereta seluncurnya Santa. Mereka hanya perlu mencari di mana kereta itu. Membantu Santa mendapatkan kembali hadiah-hadiahnya sebagai gantinya Santa membawa mereka ke New York. Mereka pun setuju nih dengan ide Alex dan segera mencari keberadaan kereta luncur. Setelah menemukan kereta seluncur itu, mereka bertemu dengan rusa-rusa kutub milik Santa. Mereka terpesona dengan keimutan dari rusa-rusa tersebut. Dalam Skipper dan timnya datang dan melarang Alex dan teman-temannya nih mendekati kawanan rusa kutub itu. Alex berusaha menjadi penengah di antara kedua kubu. Alex tidak ingin adanya kekerasan dan pertengkaran. Namun siapa sangka nih, kawanan rusa yang awalnya terlihat imut ternyata pandai bersilat lidah. Di situ Alex dan teman-temannya tidak sangka ternyata Skippers dan timnya mengenali kawanan rusa tersebut. Ia bertanya kenapa mereka tampak bermusuhan. Skipper meyakini bahwa Santa itu dulunya tinggal dan menetap di kutub selatan, sama seperti Skippers dan timnya. Rusa kutub mengatakan Santa bukan berasal dari selatan, ia dari kutub utara. Kutub utara itu tempat yang jujur dan juga adil. Itulah kenapa Santa memilih di utara. Saat ingin memulai pertarungan, mereka menyadari nih Private ternyata tidak ada di samping mereka. Skipper mencari Private. Ternyata Private sedang memandangi rusa betina bernama Cupid. Private langsung jatuh cinta nih pada Cupid. Di situ Skipper melarang Private untuk jangan tergoda dengan kawanan dari utara. Alex kemudian menengahi kedua kubu dan mengatakan ini merupakan hari Natal dan merupakan identik dengan damai dan memberi kado. Jadi Alex bertanya pada rusa kutub itu boleh tidak mereka memberikan ia dan teman-temannya tumpangan. Rusa kutub itu menolak. Mereka hanya menerima perintah dan arahan dari Santa. Mereka pun pergi meninggalkan Alex dan teman-temannya juga Skippers dengan timnya. Alex kesal nih karena target mereka kabur, harapan mereka untuk kembali ke New York sudah tidak ada. Tidak lama kemudian Private membuka sesuatu di dalam kereta itu dan serbuk-serbuk berkilauan yang kemudian membuat Private bisa terbang. Skipper mengatakan kita hanya perlu serbuk itu terbang. Tidak perlu khawatir tentang rusa itu. Kita hanya perlu si Santa dan kemudian mereka menerbangkan kereta tersebut. Kemudian scene beralih nih di mana para pengikut Julian sedang berkumpul bersama dengan Julian dan juga Santa.
Julian sedang ingin menunjukkan sesuatu ritual pertunjukan pada si Santa. Tidak disangka Santa menikmati pertunjukan itu dan ikut menari bersama mereka. Sementara Alex dan teman-temannya pun dibuat terkejut dengan tingkah laku si Santa. Mereka berusaha mengajak Santa untuk kembali, tetapi Santa terus saja menolak. Di situ Santa mengatakan ia lebih suka berada di sini dan tidak mau pergi. Yang akhirnya mereka berempat menyerah dan kembali ke tempat kereta seluncur itu. Mereka dan skipper juga timnya sudah siap nih untuk pergi tanpa Santa. Mereka berpendapat lebih baik Natal tanpa Santa daripada seluruh dunia tidak merayakan Natal. Yang akhirnya mereka pun pergi. Di sisi yang lain, setelah mereka pergi, Julian, Maurice dan pengikutnya juga Santa sedang kumpul nih, antri untuk memberikan hadiah pada Julian. Hari Natal bagi Julian merupakan perayaan yang bernama Julianary, yang merupakan hari perayaan di mana pengikutnya harus memberikan kado hadiah padanya. Sehingga mereka kumpul dan antri untuk memberikan hadiah pada Julian. Santa yang melihat banyak dari mereka membawa hadiah, ia melihat dirinya tidak memiliki hadiah. Ia pun berinisiatif membuat hadiahnya sendiri. Ia mengambil dari pohon dan mengubahnya menjadi sebuah mainan kereta. Tidak disangka mainan itu ternyata menarik perhatian salah satu kawanan itu, dan kawanan lain yang melihat juga akhirnya menginginkan hadiah tersebut. Kemudian Santa membuat satu persatu hadiah untuk mereka semua. Yang sampai akhirnya Julian menyadari nih, pengikutnya sudah tidak antri lagi untuk memberikan hadiah padanya. Ia melihat ke sekitar dan melihat banyak pengikutnya yang sedang menikmati hadiah pemberian dari si Santa. Ia marah pada si Santa. Ia merasa sudah menyambut kedatangan si Santa, tetapi Santa merusak perayaan Julianary-nya. Bagi Julian, perayaan Julianary itu hanya untuk dirinya, sehingga semua kado hadiahnya ditujukan padanya. Jika semua orang mendapatkan kado, itu bukan Julianary. Ia pun mengatakan kepada semua pengikutnya, hadiah kalian adalah hadiahku juga. Your presents are my presents. Di sisi yang lain, Alex dan teman-temannya sudah mendapatkan target rumah pertama yang akan mereka berikan hadiah. Mereka pun mendarat tapi ternyata tidak mulus. Mereka menabrak pohon dan ketiban salju dari pohon itu. Alex tampak tidak setuju dengan ide Marty yang harus menggunakan cerobong asap. Alex mengatakan kenapa tidak menggunakan pintu depan saja. Namun Marty bersikeras bahwa ini tidak akan sulit. Marty pun menyuruh Melman yang naik dan masuk lewat cerobong asap. Namun di situ Melman tampak tidak menyukai idenya Marty sebab Melman memiliki klaustrofobia atau ketakutan pada ruangan sempit. Marty terus mendukung dan sedikit memaksa Melman, dan akhirnya Melman pun masuk, namun naasnya ia tersangkut dan tidak bisa bergerak. Teman-temannya pun panik dan berusaha membantunya. Di situ Alex dan juga Marty pun akhirnya memaksa membawa pintu depan dan melihat kepala Melman tersangkut di perapian. Tidak lama mereka mendengar suara alarm keamanan. Mereka pun panik dan segera pergi menuju ke kereta seluncur. Alex pun tidak lupa melemparkan hadiah Natalnya itu, namun meleset. Hadiah itu mengenai kaca rumah itu dan pecah. Mereka pun akhirnya bergegas pergi dan tidak lupa membawa Melman. Mereka kemudian mendarat di rooftop dan skipper menyalahkan mereka. Alex mengatakan ini karena Melman tersangkut. Marty pun menengahi mereka dan mengatakan tenang saja, masih ada beberapa rumah lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Melman melihat ke arah kota. Can we freak out now? Tidak disangka ternyata mereka harus memberikan hadiah untuk sebanyak itu. Masih banyak tempat yang perlu mereka kunjungi. Mereka pun bersepakat nih untuk mengantarkan hadiah-hadiah ini ke kantor pos saja, biar kantor pos nanti yang menyalurkan hadiah Natalnya. Mereka menyuruh pergi skippers pergi ke kantor pos New York. Saat bergegas pergi, siapa sangka kereta seluncur mereka tersangkut lagi nih, dan mereka pun menabrak dan memasuki salah satu rumah. Tidak disangka kecelakaan tersebut disaksikan oleh seorang anak perempuan. Mereka terpaku nih saat melihat anak itu. Namun reaksi si anak itu ternyata sangat senang. Ia menyambut kedatangan mereka. Anak itu menganggap Alex dan teman-temannya merupakan pembantu Santa yang membantu Santa mengantarkan hadiah-hadiah. Anak itu bahkan memberikannya kue cookies pada mereka dan memeluk hangat mereka nih. Kemudian anak itu pergi tidur. Rencana mereka pun berubah. Mereka sangat tersentuh dengan anak itu, sehingga mereka pun tidak jadi ke kantor pos dan kembali pergi mengunjungi rumah-rumah selanjutnya. Mereka melakukan banyak perjalanan dari wilayah ke wilayah, bahkan sampai ke antar benua. Tidak disangka mereka pun kelelahan, termasuk skipper nih dan timnya juga. Alex bertanya, tinggal berapa kota lagi yang tersisa? Skipper menjawab tinggal 152 kota lagi. Mereka kemudian sangat semangat nih saat melihat patung Liberty. Yang mana itu tandanya mereka sudah sampai di New York, tempat tujuan mereka. Di sisi yang lain kita melihat ada Julian yang sedang termenung dan berbicara sendiri nih di bangkai pesawat yang terlantar dan tersangkut di atas pohon. Ia pun mengajak bicara Amelia. Tidak lama Santa pun datang dan meminta maaf pada Julian karena telah mengacaukan perayaan Julianary. Kemudian Julian cerita pada Santa nih, ia sudah mendapatkan banyak sekali hadiah. Ini terlihat pada isi dalam pesawat itu, dipenuhi banyak sekali hadiah. Namun ia tetap merasa kesepian, masih ada kehampaan dalam dirinya. Santa pun mencoba mengerti perasaannya Julian.
Santa pun juga mengatakan pesta perayaan Julianary juga terasa sangat menyenangkan saat prosesi bagi-bagi hadiah dengan yang lainnya. Ia mengatakan bagaimana kalau Julian mencoba berbagi hadiah pada orang terdekat dulu, seperti Amelia pacarnya. Di sini Julian menyanggah Amelia itu bukan pacarnya, namun ia tetap melakukan saran dari Santa. Setelah memberikan hadiah itu, ia melihat ada senyuman yang terpancar dari wajah Amelia. Di sisi yang lain kita melihat ada Alex dan teman-temannya yang sudah mendarat di Greenland. Mereka sedang beristirahat di sana. Mereka berpikir Greenland merupakan tempat terakhir. Namun Martin mengatakan masih ada hadiah tersisa dan mereka harus membagikannya lagi. Di situ Alex yang tidak tahan dengan rasa lelah itu pun merebut kantong hadiah itu dan ingin melemparnya ke sungai. Namun Gloria merebut kantong itu dan membuka isinya dan melihat ternyata hadiah-hadiah itu adalah untuk mereka. Hadiah itu berisikan keinginan-keinginan mereka tadi yang mereka ucapkan saat mau mengudara di balon udara. Martin mendapatkan makanan favoritnya. Gloria mendapatkan paket kolam renang. Melman mendapatkan alat pijat punggungnya. Alex mendapatkan hadiah bola saljunya. Mereka benar-benar tidak menyangka nih bagaimana bisa Santa mengetahui semua keinginan mereka. Kemudian Alex merasa bersalah nih telah meninggalkan Santa di Madagaskar sendirian dengan kepala benjolnya. Ia pun berkeinginan membawa Santa bersama mereka ke New York. Di situ Skipper pun menjawab kabar baiknya mereka masih memiliki bahan bakar serbuk magic yang cukup untuk sampai ke Madagaskar. Namun kabar buruknya bahan bakarnya hanya cukup sampai di Madagaskar saja, tidak bisa membawa mereka kembali ke New York nantinya. Di situ mereka dan Alex pun memiliki dua pilihan, Madagaskar atau New York, kota yang selama ini mereka inginkan. Pada akhirnya mereka pun memilih Madagaskar dan mengikhlaskan New York. Alex mengatakan ke New York bisa dilakukan tahun depan. Kemudian di sisi yang lain kita melihat ada Cupid dan kawanan rusa yang sedang bersantai di pinggir pantai Madagaskar, dan Julian yang sedang berbagi-bagi hadiah dan pengikutnya. Di sisi lain kereta seluncur Alex dan teman-temannya mengalami kendala, yaitu bahan bakar hampir habis di tengah jalan. Padahal sedikit lagi mereka hampir sampai. Satu persatu dari tim Skipper terjatuh hingga tersisa Private. Dari kejauhan Cupid melihat kedatangan Private memakai kereta seluncur itu dan memberikan semangat pada Private. Private pun akhirnya bisa mengendalikan kereta seluncur. Sedangkan para pengikut Julian masih mengira yang datang dari kejauhan itu adalah goblin merah, sehingga mereka panik berlarian ke sana kemari. Kemudian kereta seluncur Alex pun mendarat di Pulau Madagaskar. Pendaratannya pun sama seperti sebelumnya, tidak sempurna. Bahkan sampai menabrak si Santa dan meniban si Santa. Mereka panik, mereka pikir si Santa telah tiada, tapi untungnya si Santa bersuara dan menggerakkan kakinya. Mereka segera menolong Santa. Yang mana Santa pun bertanya dia di mana dan bagaimana dengan hadiah untuk anak-anak. Gloria pun senang nih karena tampaknya si Santa telah kembali ingatannya. Mereka pun juga senang, Santa sudah tidak amnesia lagi. Bahkan benjolan di kepalanya sudah tidak ada. Kemudian datanglah ketua dari kawanan rusa kutub menuduh Alex dan Skipper dan teman-temannya yang telah menghancurkan Natal. Mereka menuduh Alex dan teman-temannya yang mencuri kereta seluncur mereka dan menggunakan untuk bersenang-senang. Di situ Skipper mengatakan itu merupakan skenario palsu dari rusa itu, dan kemudian Melman juga ikut membantu membela teman-temannya. Melman mengatakan mereka sudah susah payah mengantarkan hadiah Natal dan mengirimkannya sesuai dengan tempatnya. Bahkan Cupid juga ikut membantu mereka dan menunjukkan bukti kantong hadiahnya kosong. Itu tandanya mereka telah mengirimkan hadiah tersebut. Namun ketua rusa kutub itu marah pada Cupid. Mengapa Cupid berada di pihak musuh? Cupid mengatakan ia hanya ingin bersama Private. Ketua rusa pun hanya dibuat bingung dan speechless. Kemudian Santa mengingat nih, ada hadiah Liechtenstein, dan ia mencari di keretanya. Ternyata hadiah itu masih ada. Santa bergegas pergi untuk memberikan hadiah itu sebelum anak itu terbangun nanti. Ia mengisi ulang bahan bakarnya. Alex dan teman-temannya kaget, ternyata bahan bakarnya bisa diulang kembali. Akhirnya mereka berusaha mengejar Santa dan meminta tumpangan. Namun Santa sudah terbang dan mereka tidak bisa meraihnya. Private dan Cupid pun terpisah. Cupid mengikuti Santa mengantarkan hadiahnya bersama kawanan rusa kutubnya. Di situ Santa juga mengatakan dari kejauhan nih bahwa Julian sudah dikeluarkan dari daftar anak nakal. You're officially off the naughty. Alex, Melman tanpa lesu melihat kejadian ini. Santa pergi tanpa mengajak mereka. Gloria pun menyemangati mereka dan mengatakan kita juga bisa merayakan Natal di tempat ini. Mereka pun menyiapkan persiapan untuk perayaan Natal, bekerja sama dan sambil bersenang-senang.